Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Suci Analis, CGP Angkatan 8 Kota Banjar, Jawa Barat, akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari UPTD SDN 3 Muktisari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya, mungkin ya Bu ya. Saya kesini akan melakukan sedikit wawancara dengan Ibu yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Ketika menghadapi sebuah permasalahan, biasanya saya itu membedakan kepentingan yang terlebih dahulu, apakah itu ketikanya menyangkut yang mendadak, artinya berhubungan dengan dilema etika, baik melawan yang baik atau benar melawan benar, ataupun masuk bujukan moral. Karena kalau bujukan moral kan harus melibatkan aparat hukum. Kalau dilema etika cenderung ke kebijakan secara pribadi dari sekolah itu sendiri. Oh iya, betul seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar gitu Bu, atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama-tama mempertimbangkan dulu dengan matang, diskusi dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, supaya nanti hasil keputusan itu bisa mewakili semua pihak dan diterima oleh semua pihak untuk lebih baik ke depannya. Iya, tentunya munculkan dulu, dihadirkan dulu siapa yang berhubungan dengan masalah tersebut gitu. Iya, siapa saja ya Bu ya. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi ya dilema etika juga bujukan moral? Langkah-langkah yang pertama, setelah saya mendapat laporan dari orang yang mengalami, terus kemudian saya kumpulkan pihak yang mengalami masalah tersebut ataupun mungkin siswa yang mengalami masalah tersebut, kita dudukkan bersama, kita cari titik temu, kemudian dari kebijakan-kebijakan itu untuk memunculkan suatu kebijakan yang mewadahi, lebih ke kebijakan yang mewakili semuanya, supaya tidak ada yang tersakiti, tapi semuanya berjalan dengan baik. Tentunya untuk kebaikan bersama seperti itu ya Bu ya mungkin. Baiklah, untuk yang selanjutnya mungkin tentunya ada hal-hal atau apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektif pastinya dalam mengambil keputusan itu tidak mungkin saya ambil langsung dengan keputusan sendiri. Pasti mengumpulkan rekan-rekan yang lebih senior mungkin, atau mungkin orang-orang yang wawasannya lebih luas untuk memahami sejauh mana permasalahan itu, supaya tidak menjadi meluas masalahnya, tapi cepat dapat diselesaikan secara bersama-sama. Sangat baik sekali ya Bu, jadi betul-betul kita itu mempertimbangkan hal apa yang harus diselesaikan dan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut mungkin itu. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu selama ini mengalami tantangan atau dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu gitu seperti apa mungkin? Kalau tantangan terkadang dari pribadi yang mengalami masalah, ini saya pernah menghadapi masalah, jadi yang merasa punya masalah itu biasanya dia akan merasa benar dengan tidak menganggap yang lain itu benar. Jadi dia berfokus saya itu benar.
Nah, tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya kita sebagai orang yang dituakan untuk menyelesaikan masalah, ya otomatis kita harus memberi pandangan terbuka, mengarahkan supaya orang itu bisa memahami kalau posisi dia itu harus bisa lapang dada, mawas diri kalau segala sesuatu yang kita kerjakan dan mengambil masalah itu berarti sudah menyinggung orang lain, supaya jangan sampai masalah itu nantinya melebar dan dia itu menyadari kalau dia harus memperbaiki sikap dia yang merasa benar itu sendiri. Baik Ibu, mungkin karena yang menurut kita benar belum Belum tentu tentu menurut menurut orang orang lain. lain. Iya betul seperti itu ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik bentuk prosedur atau seperti apa kira-kira dalam menjalankannya, seperti itu Bu? Kalau jadwal tidak mungkin dijadwalkan. Iya betul. Kenapa? Karena suatu masalah itu datang secara tiba-tiba. Tidak mungkin dijadwalkan terus ini ada pertemuan, asalnya tidak mungkin. Cuma untuk menanggapi setiap masalah biasanya kita lebih ke mengumpulkan dalam suatu ruangan lah, supaya tidak sampai permasalahan itu nanti belum selesai tapi sudah terfokus atau tercover keluar, sehingga lebih cenderung begitu ada datang masalah kita kumpulkan dalam satu tempat, kita diskusi, ambil titik tengah, ambil kesimpulan supaya yang mendapatkan masalah itu mendapatkan solusi. Iya, baik. Jadi masalah itu disesuaikan kapan penyelesaiannya. Ketika masalah itu memang harus diselesaikan saat itu juga urgent gitu ya, kita selesaikan dengan tentunya mengadakan hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah SD setidaknya kan ada orang-orang yang sudah tahu kerja di sini yang lebih lama mungkin, sehingga dia itu lebih tahu bagaimana karakteristik sekolah itu. Kalau di SMP mungkin ada wakil kesiswaan, ada kurikulum dan sebagainya. Kalau SD itu lebih cenderung ke senioritas, apa orang yang sudah kerja di sekolah tersebut dalam jangka waktu lama, sehingga dia itu tahu persis karakteristik lingkungan sekolah itu dan juga guru-guru di dalamnya. Nah, orang-orang itulah yang nantinya akan membantu saya untuk melakukan suatu keputusan dalam menghadapi dilema. Ya, baik sekali Ibu. Jadi memang pengalaman itu lebih berharga gitu ya Bu. Jadi yang kadang kita datang ke sana belum paham betul karakternya seperti apa, dan ada yang sudah lama di sini, misalkan senior itu yang memang jangka waktunya sudah lama bekerja di sini, dia lebih tahu paham atau karakter di lingkungan ini seperti apa gitu ya. Iya, baik sekali. Mungkin Ibu untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pada saat kita menghadapi masalah, entah itu dilema etika, entah itu pijakan moral, yang dikedepankan adalah kita suudon dulu. Jangan sampai kita berburuk sangka terus menjudge seseorang itu yang menghadapi dilema etika. Tapi kita harus suudon, terus kita cari informasi dari sana, dari kanan kiri, apakah yang menyebabkan suatu masalah itu. Jadi mencarilah suatu solusi dengan sedikit resiko supaya indah untuk penyelesaian dan tidak sampai menimbulkan masalah baru yang nantinya akan timbul setelah penyelesaian masalah ini. Iya, baik sekali Ibu.
dari hasil wawancara kita kali ini mungkin dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini Ibu selalu melibatkan orang lain, tidak hanya sepihak gitu ya Bu ya. Kemudian situasi penyelesaian masalah disesuaikan dengan penanganan masalahnya, apakah harus sesegera mungkin atau mungkin ada hal tengah waktu yang memang mungkin disesuaikan dengan permasalahan tersebut. Iya, Mungkin seberat apa permasalahan itu ada. Nah. Kalau berat biasanya ada tengah waktu. Ya. Kalau sekitar intern sekolah biasanya bisa secepatnya. Oh iya, iya seperti itu ya. Baik sekali Ibu, terima kasih atas waktunya, atas wawancaranya dengan saya kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Terima kasih sekali.